Halo anak-anak semua, selamat pagi dan shalom. Apa kabar hari ini? Sehat, baik, puji Tuhan. Yes, yes, yes. Ya, oke. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari Kamis yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari Minggu ini kita lagi kembali memperingati hari keturunan Roh Kudus. Karena itu anak-anak sekalian, mari siapkan hati dan pikiran kita semua. Kita akan memulai ibadah kita. Saya mohon anak-anak bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian. Mari semua, mari memuji Tuhan. Ayo silakan berdiri. Mari semua, mari memuji Tuhan. 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 Mari sujud menyembah. Masih dalam posisi berdiri, mari kita berdoa. Kiranya permulaan, pertengahan, sampai dengan selesainya ibadah ini, jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Ya, anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja, mari kita bersama-sama membuka nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 103, Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ada ditambahkan. Haleluya, haleluya. Ayat 4. Jika berkumpul dalam namaku, 2 atau 3 orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Ya, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Hetty. Saya mohon anak-anak aku sekalian ambil Alkitab, mempersiapkan diri untuk bersama-sama membaca firman Tuhan. Dan saya mohon Ibu Hetty untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita ambil sikap doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami dalam 1 minggu lamanya, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang kembali untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman kebenaran-Mu. Kuasai hati, pikiran kami, biarlah kami dapat mengikuti firman-Mu itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan,
Bahan cerita kita pada pagi hari ini dari Kisah Rasul 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-47. Tapi yang kita akan baca pada saat ini hanya dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Ya, anak-anak sekolah minggu, pada saat beberapa yang lalu setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, berkali-kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada suatu hari saat mereka makan atau Tuhan Yesus makan bersama murid-muridnya, Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Jadi para murid pada saat itu tetap tinggal di Yerusalem. Mereka bersama-sama berdoa dan memuji Tuhan. Sebab Tuhan Yesus melarang meninggalkan Yerusalem. Di tempat mereka berkumpul, orang-orang Yahudi pada saat itu ramai merayakan hari Pentakosta, yaitu hari keturunan Roh Kudus. Ya, orang-orang Yahuda berdatangan dari berbagai tempat dan berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta tersebut. Sementara orang ramai merayakan hari Pentakosta, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang sangat keras, memenuhi di mana murid-murid itu berada. Jadi waktu orang Yahudi sementara merayakan Pentakosta, tiba-tiba turun dari langit suatu tiupan angin yang sangat keras memenuhi tempat mereka berada. Dan tampaklah kepada murid-murid itu lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hinggap pada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah yang Tuhan janjikan kepada murid-muridnya, bahwa Roh Kudus akan turun kepada mereka semua.
Ya, anak-anak sekolah minggu dengan turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Yesus, murid-murid itu biasanya ketakutan. Yang dulunya mereka ketakutan, sekarang mereka menjadi seorang pemberani. Mereka sudah berani bercerita tentang Yesus. Yang dulunya mereka terpisah-pisah, sekarang mereka bersatu. Ya, itulah kehadiran Roh Kudus yang mengubah hidup orang percaya, mengubah kehidupan orang-orang menjadi percaya. Ya, anak-anak sekolah minggu dengan kuasa Roh Kudus juga, maka Petrus yang dulu menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, sekarang Petrus berani bercerita tentang Yesus. Ya, dan dengan kuasa Roh Kuduslah yang membuat khotbah Petrus pada saat itu menyentuh hati banyak orang, sehingga pada saat itu orang dibaptis sebanyak 3.000 jiwa karena tuntunan Roh Kudus melalui khotbah Petrus yang disampaikan kepada mereka. Ya, anak-anak sekolah minggu dengan tuntunan Roh Kudus juga membuat kita berani mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita juga mampu saling untuk berbagi, saling menolong satu dengan yang lain, sehingga kita menjadi teladan bagi semua orang. Ya, demikianlah cerita kita pada saat ini. Judul cerita kita, Roh Kudus mengubah hidup orang percaya. Ya, saya ulangi, judul cerita kita, Roh Kudus mengubah hidup orang percaya, yang diambil dari tadi Kisah Rasul 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-47. Ya, demikian cerita kita. Tuhan Yesus memberkati. Iya, anak-anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Guru Hetty. Mari kita aminkan firman Tuhan itu dengan kita memuji Tuhan. PKJ nomor 99, ya Roh Kudus, baharuilah hidup kami, dan seterusnya. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami, sadarkanlah kami ikut kehendak-Mu, wujudkan bersaksi di kancah dunia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan tanda sukacita kita kepada Tuhan melalui persembahan. Karena itu, mari anak-anak kita kembali memuji Tuhan, sekaligus memberikan tanda sukacita kepada Tuhan dengan kita memuji Tuhan. PKJ nomor 147,
ayatnya yang pertama. PKJ nomor 147. Di sini aku bawa Tuhan persembahan. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kembali Ibu Hetty akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Silakan. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memberkati kami dalam memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kami telah mendengar firman kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan firman kebenaran-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah hanya nama-Mu kami puji dan memuliakan. Bapa yang pengasih dalam surga, kami mau berdoa buat orang tua kami, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat-tempat yang lain. Karena Engkau tetap memberkati mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, sebagaimana Engkau telah memberkati kami pada saat ini. Bapa yang pengasih dalam surga, kami juga mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami yang kami tidak tahu apakah mereka ada yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Jika mereka dalam kelemahan tubuh, datanglah Engkau ya Tuhan menilik mereka dengan segala upaya yang dilakukan oleh orang tua untuk memperoleh kesembuhan mereka ya Tuhan. Bapa yang pengasih dalam surga, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang pada saat ini masih dalam bergumul dengan virus corona yang sudah begitu lama ya Tuhan. Tuhan, datanglah Engkau untuk melawat kehidupan kami, biarlah kami semuanya umat-Mu di muka bumi ini terhindar dari virus corona ini. Bapa yang kekal dalam surga, berkati akan seluruh kehidupan kami, kegiatan kami, baik itu yang kami lakukan di rumah. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk selalu mengikuti pelajaran walaupun kami tidak dapat bertatap muka langsung secara baik itu kami tidak bisa bertatap muka secara langsung maupun kami mengikuti belajar secara online. Berikan kami selalu kemampuan ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti pelajaran itu dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang kekal dalam surga, inilah doa kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Karena itu, mari anak-anakku sekalian kita bangkit berdiri dan kita kembali memuji Tuhan dengan judul "Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera." Ya, kita berdiri.
Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selamanya. Kita ulang sekali lagi. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selamanya. Demikian ibadah kita. Selamat berjumpa kembali pada minggu yang akan datang. Salam Ibu Guru Heti, salam Ibu Guru Deborah, salam Bapak Eldad, salam Bapak Marianto, dan salam Bapak Setian yang menemani kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Dadah.